Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GPDI Jalan Medan 204 Kedambu. Pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Situasi kondisi masih belum memungkinkan Bapak Ibu masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, karena disitulah kekuatan saudara dan saya. Puji Tuhan, persiapkan hati kita semua untuk kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena Dia Allah kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bersama dengan Dia kita tidak akan goyah, tetapi kita akan kuat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
badai. Begitu juga dengan saudara dan saya. Jika kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, Dia akan membawa kita melintasi badai hidup persoalan dalam kehidupan kita, dan kita akan menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Gloria, haleluya.
untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita ada dalam ibadah secara online karena situasi masih belum memungkinkan. Bapak Ibu Saudara bersama keluarga dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Minggu tanggal 24 Mei 2020, puji Tuhan, dan kita masih dalam suasana memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Hari Kamis, saya harapkan Bapak Ibu jemaat sudah mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Hari Kamis tanggal 21 kemarin memperingati peringatan kenaikan Yesus ke sorga. Puji Tuhan, kita sudah melihat beberapa hal dalam satu kepentingan rencana Allah dalam misi dan karyanya melalui kenaikan Yesus ke sorga. Puji Tuhan, beberapa hal kita sudah lihat, dan Bapak Ibu Saudara, salah satu adalah menghadirkan sorga di atas muka bumi ini, menghadirkan nilai-nilai sorgawi di atas muka bumi ini. Salah satu daripada dasar utama kenaikan Yesus ke sorga, saya ulangi, adalah menghadirkan sorga, menghadirkan nilai-nilai surgawi di dunia ini. Salah satu dari sekian banyak. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini dalam rangka masih dalam suasana kenaikan Yesus ke sorga dan di dalam doa bersama selama 10 hari ke depan sampai dengan minggu depan, kita memperingati hari raya Pentakosta, ketuangan pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, nah salah satu lagi dari nilai-nilai surgawi. Nilai-nilai surgawi salah satu dari dasar utama. Ya. Nah, secara khusus dari nilai-nilai dasar utama, nilai-nilai surgawi itu, maka kita akan melihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Salah satu dari nilai-nilai surgawi sebagai dasar utama kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 4 dan ayat 5. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini, kalimat dalam ayat-ayat ini adalah merupakan pesan Yesus kepada murid-muridnya sesaat sebelum dia naik ke surga. Pesan Yesus kepada murid-muridnya sesaat sebelum dia naik ke surga.
Perhatikan dalam pesan ini, dalam ayat yang keempat dan kelima, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menantikan. Yesus menyuruh mereka menantikan janji Bapa, karena mereka akan dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pesan dan nasihat ini tentunya bukan hanya kepada murid-murid saja, tetapi karena firman ini juga ada sekarang dan kita membaca ayat-ayat firman ini, maka pesan ini juga adalah merupakan suatu kepentingan dalam kebutuhan pokok. Saya ulangi, merupakan suatu kepentingan dalam kebutuhan pokok yang sangat mutlak bagi gereja, bagi jemaat, bagi orang-orang percaya, orang beriman, bagi kita sebagai anak-anaknya, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Kepentingan dalam kebutuhan pokok yang sangat mutlak pada akhir zaman ini buat kita sekarang, yaitu dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, hal ini harus diperhatikan dengan serius. Dengan serius. Mengapa? Saya coba melihat dulu, coba kita lihat dulu dalam surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. Ya, Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-18. Kalimat yang paling akhir saja, atau bagian B, kalimat yang kedua, berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, inilah satu kebutuhan pokok yang sangat mutlak, satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, khusus pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman ini, bagi gereja, bagi jemaat, bagi kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Bukan hanya kepada murid-murid, tetapi adalah juga buat kita. Saudara perhatikan kata hendaklah dalam Efesus 5:18 ini. Hendaklah adalah satu kewajiban yang tidak dapat dihindari. Kewajiban yang harus tidak hanya sekedar saja, tidak hanya untuk dibuat main-main. Ya, saudara-saudara, kepentingan yang begitu mutlak, ya saudara-saudara, yang harus dimiliki bukan hanya oleh murid-murid saat Yesus naik ke surga dan Yesus pesan nasihat ini, tetapi dalam buat kita sekarang. Nah, kembali kepada ayat pokok tadi dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5. Saudara, perhatikan kata dan kalimat. Saya ingin mengangkat, menekankan dua kata atau dua kalimat dalam ayat ini, yaitu perhatikan janji Bapa, dan yang kedua adalah dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam ayat yang keempat, perhatikan, menanti, menunggu janji Bapa. Lalu dalam ayat yang kelima, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Apa janji Bapa itu? Apa janji Bapa itu? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16, 17 dan 26. Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26 berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia
tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu ke ayat yang ke-26. Dalam ayatnya yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Dalam terjemahan lama kata penghibur dipakai kata penolong, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Terjemahan lama, tetapi penolong itu yaitu Roh Kudus. Tetapi penolong itu yaitu Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa supaya memberikan penolong. Nah, penolong itulah Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Inilah yang dikatakan sebagai janji Bapa, yaitu memberikan penolong yang lain. Yesus naik ke surga, dia tidak pergi begitu saja. Dia tidak biarkan kita tinggalkan begitu saja, selesai habis perkara sudah. Tidak. Tapi dia minta kepada Bapa untuk mengirimkan janjinya. Nah, apa itu janjinya? Itulah penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita, mengajar kita, dan mengingatkan kita. Ini janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai, mengajar, dan mengingatkan kita. Lalu kata yang kedua, dalam ayatnya yang kelima tadi, bisa pasal 1. Dibaptis dengan Roh Kudus. Kata dibaptis itu sama dengan dipenuhkan. Jadi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat itu dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama tadi, dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Sambung kepada ayat yang ke-14 saja, kalimat pertama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Nah, saudara-saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah menunjukkan pengalaman kepenuhan Roh Kudus yang harus terjadi secara pribadi murid-murid ini. Pengalaman kepenuhan Roh Kudus harus terjadi secara pribadi dengan Tuhan, yang harus terjadi secara pribadi dalam doa dengan Tuhan. Nah, kita melihat setelah Yesus berpesan dan saatnya Yesus naik ke surga meninggalkan mereka sempat melihat peristiwa itu, saudara-saudara. Lalu murid-murid ini langsung mereka berbuat, mereka melakukan apa yang Yesus pesankan itu. Ya, jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu, nantikan janji Bapa yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis, akan dipenuhkan. Nah, itulah sebabnya setelah Yesus naik, langsung mereka kembali. Dalam ayat 12 itu, mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang bernama Bukit Zaitun. Lalu mereka masuk ke dalam bait Allah. Ya,
kembali ke Yerusalem, naik ke kamar loteng yang ada di Bait Allah, saudara-saudara, dan disitulah mereka berdoa. Dikatakan, saudara-saudara, mereka bertekun di dalam doa dengan sehati. Nah, ini menunjukkan bagaimana mereka menanti, menunggu akan janji Bapa itu yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, dibaptis dengan Roh Kudus adalah menunjukkan pengalaman kepenuhan Roh Kudus yang harus terjadi secara pribadi dalam doa mereka kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu dari inti nilai-nilai surgawi sebagai kerinduan dari hati Tuhan, ya, yang harus dialami oleh gereja, oleh jemaat saat ini. Kerinduan dari hati Tuhan, ya, salah satu dari inti nilai surgawi, yaitu supaya gereja jemaat mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus naik ke surga. Kita sudah melihat bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi adalah untuk kita, untuk gereja, untuk jemaat, untuk kita sebagai umat kepunyaan miliknya. Saudara, Yesus naik ke surga yang paling pokok harus terjadi lebih dulu. Yang paling pokok harus terjadi lebih dulu adalah ini tadi, pengalaman kepenuhan Roh Kudus secara pribadi bagi setiap jemaat, bagi setiap umatnya, bagi setiap anak-anaknya dalam hubungan doanya dengan Tuhan, dalam hubungan doanya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2. Ya, kita melihat saudara-saudara, ya, pengalaman itu, ya, dan ini tidak bisa ditawar. Ya, kenaikan Yesus ke surga yang paling pokok adalah lebih dulu mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus bagi jemaat, bagi gereja, bagi kita sekarang di akhir zaman. Ini tidak bisa ditawar. Ya, harus ada. Kembali ke Efesus tadi, hendaklah, mau tidak mau, saudara, gereja harus masuk. Ya. Nah, saudara perhatikan urut-urutannya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, kita sudah baca tadi. Perhatikan, Yesus berkata, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menyuruh mereka tinggal di dalam Bait Allah, menantikan janji Bapa. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, setelah peristiwa kenaikan terjadi dalam ayat 12, perhatikan urutannya, ayat keempat melarang mereka. Lalu ayat yang ke-12, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kembalilah rasul-rasul itu ke Bait Allah. Saudara-saudara, di Yerusalem, naik ke kamar loteng Yerusalem. Lalu dalam ayat yang ke-14 Kisah pasal 1, setelah tiba di dalam Bait Allah itu, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam terjemahan sehari-hari dalam ayat 14 ini, kalimat ini, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dikatakan dalam terjemahan sehari-hari, mereka mengadakan persekutuan doa. Setelah tiba di Bait Allah, mereka naik kamar loteng Yerusalem, mereka mengadakan persekutuan doa. Lalu dalam ayat yang ke-15, saudara-saudara, kalimat yang pertama berkata, pada hari-hari itu berdirilah Petrus, lalu dia berkata kepada orang-orang yang menyaksikan. Pada hari-hari itu, nah perhatikan saudara, dalam terjemahan sehari-hari, dalam ayat yang ke-15 kalimat pada hari-hari itu tertulis atau berkata,
persekutuan doa itu berlangsung beberapa hari. Jadi saudara perhatikan, Yesus larang mereka kembali ke bait Allah Yerusalem. Ayat 14, mereka naik kamar Yerusalem, lalu mereka bertekun dengan satu dalam doa. Mereka mengadakan persekutuan doa. Nah, persekutuan doa itu berlangsung beberapa hari lamanya. Lalu dalam pasal 2 ayat yang keempat, kita melihat mereka menerima kenyataan dari janji Bapa. Pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh untuk mengatakannya. Dalam terjemahan lama, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh untuk mereka mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya, dalam Efesus 5:18 tadi, sebagai satu kebutuhan pokok yang sangat mutlak untuk mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan kita harus masuk dalam, atau kita harus masuk untuk mengalami, kita harus masuk untuk memiliki pengalaman Roh Kudus secara pribadi dengan Tuhan. Baik, secara pribadi dengan Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengalami pengalaman ini secara pribadi dengan Tuhan? Ya, kita sudah melihat tadi dua hal penting yang harus dilakukan untuk mengalami pengalaman secara pribadi dalam mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Dua hal caranya. Ayat 12 dan 13 pasal 1 tadi. Ketaatan akan perintah Yesus. Ketaatan akan perintah Yesus. Jangan meninggalkan Yerusalem. Saudara, kita lihat ketaatan dari murid-murid. Begitu Yesus naik, mereka nggak kemana-mana kok. Mereka nggak melencer. Oh, Yesus sudah nggak ada. Ayo melencer ya. Ayo ke mall, ayo ke pasar, ayo jalan-jalan. Enggak. Ya, saudara-saudara, ketaatan kepatuhan mereka. Begitu Yesus naik, hilang dari pandangan mereka, langsung mereka pergi ke bait Allah. Saudara-saudara, ketaatan akan perintah Yesus. Nah ini, bagaimana kita, ketaatan kita, kepatuhan kita akan perintah Yesus melalui firman-Nya. Sudah. Dan yang kedua, caranya, yang kedua untuk mengalami pengalaman ini, bertekun dalam doa. Dengan sehati bertekun. Artinya bertekun itu ada kesungguhan, ada niat, tidak terpengaruh dengan perkara-perkara dari luar. Ya, bertekun itu artinya fokus, terarah kepada Tuhan. Ya, tidak memikirkan yang lain-lain, sepenuh-penuhnya terarah dalam doa. Dalam Injil Lukas pasal 24, setelah Yesus naik ke surga dan mereka kembali ke bait Allah Yerusalem, dikatakan dalam ayat yang terakhir, Lukas 24 yang terakhir, saudara-saudara, di dalam bait Allah mereka memuji-muji dan menyembah Tuhan. Memuji-muji dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan, ketaatan, kepatuhan, dan ketekunan inilah mereka alami dan mereka masuk dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Ya, ketaatan, kepatuhan, ketekunan inilah mereka alami dan mereka masuk dalam pengalaman kepenuhan, dan sebagai hasilnya kembali kisah 2 ayat 4 tadi, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, mereka dibaptis. Dalam Injil Lukas dikatakan mereka diperlengkapi, dipakaikan. Roh Kudus itu pakaian. Artinya pakaian itu dia melekat. Roh Kudus itu melekat, tidak bisa terpisahkan dengan tubuh, tidak bisa terpisahkan dengan gereja yang adalah tubuh Kristus. Roh Kudus, ya, mereka dipenuhkan, dibaptis.
Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, itulah sebabnya bagi kita sekarang, kita melihat ada doa kepenuhan Roh Kudus setelah memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Ada doa kepenuhan Roh Kudus. Ya, kalau saudara mendengar berita-berita, seringkali juga masuk dalam iklan seruan-seruan untuk mengikuti. Saudara, itu yang disebut dengan doa 10 hari. Ya, doa 10 hari, doa malam 10 hari. Saudara, sebenarnya intinya adalah setelah Yesus naik ke surga ada doa 10 hari. Itulah doa kepenuhan Roh Kudus. Bukan cuma sekedar doa pencurahan. Seringkali kita, oh doa 10 hari pencurahan. Ya pencurahan, tapi pengalaman kepenuhannya mana? Ini, jangan hanya doa pencurahan, tapi pengalaman kepenuhan. Pengalaman kepenuhan itu harus ada bukti dari mulut ini. Seperti Kisah 2 ayat 4. Mereka mulai berkata-kata sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh, dalam bahasa Roh. Nah itulah bukti dari kepenuhan. Ini harus ada, bukan cuma sekedar pencurahan. Saudara, nah itulah yang dilakukan. Ya, doa 10 hari yang diadakan itu mengacu dari ayat-ayat ini. Mereka ada di dalam bait Allah, mereka mengadakan persekutuan doa, dan dalam beberapa hari mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, tidak ada cara yang lain untuk mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada cara yang lain selain ini yang ditujukan oleh firman Allah. Masuk di dalam doa pribadi dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam doa, bertekun bersehati untuk mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara jemaat, hati-hati dengan pelajaran, pengajaran kepenuhan baptisan Roh Kudus pada hari-hari ini. Hati-hati. Banyak cara untuk mengajar jemaat dalam kepenuhan baptisan Roh Kudus yang sudah menyimpang dari firman Allah, menyimpang dari kebenaran firman Allah yang benar. Tidak ada cara yang lain. Masuk dalam bait Allah, bersekutu dalam doa, dengan sehati memuji-muji, memuliakan Allah. Ya. Kepenuhan baptisan Roh Kudus hanya dikerjakan oleh Yesus, dikerjakan oleh Allah dan Roh itu sendiri, bukan dengan yang lain. Perhatikan Kisah 2:4. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata sebagaimana yang diilhamkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Roh itu untuk mengatakannya, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh konglomerat, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh artis-artis, bukan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang terkenal, bukan, tetapi oleh Roh itu sendiri, diilhamkan oleh Roh. Alami pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus, bukan dengan cara yang lain. Ini, saudara-saudara, baptisan kepenuhan Roh Kudus dikerjakan oleh Yesus, dikerjakan oleh Allah dan Roh itu sendiri melalui pengalaman pribadi yang harus nyata. Nah, yang harus nyata itulah berkata-kata. Ya, sebagai bukti kepenuhan berkata-kata dalam bahasa Roh. Ya, saudara-saudara, memang setelah kita percaya, kita terima Tuhan, ada Roh Kudus, Roh itu ada. Tapi kepenuhan Roh mana? Kepenuhan Roh itu harus ada bukti. Ya, nyata kita berkata-kata dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita rasakan hubungan itu yang indah. Roh itu memenuhi kita. Ada kata-kata yang keluar. Nah, itu menunjukkan dia mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara, tidak ada cara yang lain seperti Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2. Ya, itu. Tidak ada cara yang lain. Mengalami Kisah 1, Kisah 2 dan pasal ayat 4 dalam pasal 2. Itu buktinya. Buktinya. Puji Tuhan. Apa yang Roh Kudus akan buat, apa yang Roh Kudus akan kerjakan jika kita memiliki pengalaman ini, jika kita ada dan masuk dalam pengalaman. Apa hasilnya? Saudara-saudara, jika Roh Kudus itu ada,
Roh Kudus memenuhi kita. Kita alami pengalaman itu. Ayat yang sudah kita baca tadi, Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Dikatakan di sana, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, yang akan kita alami adalah Roh Kudus itu mengajar kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Bahkan Roh Kudus itu menyertai kita. Haleluya. Ya, saudara-saudara, mengajar, mengingatkan, menyertai kita supaya kita tak salah, supaya kita tak keliru, apalagi supaya kita tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran yang sudah tidak sesuai dengan firman Allah. Nih, Roh Kudus mengingatkan kembali kepada firman Allah yang benar. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-26, apa yang Roh Kudus itu akan buat. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, yang kedua adalah yang kita alami, Roh Kudus membantu dalam kelemahan, membantu dalam doa kita kepada Tuhan. Roh Kudus membantu dalam kelemahan supaya kita kuat, apalagi menghadapi begitu banyak masalah persoalan. Kuat, kita tidak larut, kita tidak terbawa dengan masalah terus, tapi kita kuat. Haleluya. Dan juga Roh Kudus membantu dalam doa kita kepada Tuhan. Karena kita tak tahu mau berbuat apa, berkata, Roh Kudus bantu kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4. 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jangan keliru baca ini. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng kesusahan, benteng kesulitan, benteng penyakit, benteng penghalang, perintah dalam iman kita. Haleluya. Roh Kudus adalah merupakan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah dalam perjuangan untuk meruntuhkan segala kuasa kegelapan, segala roh-roh jahat, meruntuhkan kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu, menghalangi. Haleluya. Roh Kudus bagikan senjata. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Saudara sendiri dengan Tuhan dalam hubungan doa pribadi, saudara alami, saudara, dan amin dan alamilah yang pengalaman indah ini. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan, mengajar, menyertai kita supaya kita tidak salah, kita tetap ada di dalam jalur firman yang benar. Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita, membantu dalam doa kita, dan Roh Kudus bagikan senjata yang ampuh untuk melawan segala kuasa kegelapan roh jahat yang hari-hari ini begitu merajalela. Haleluya. Kita tetap kuat, tetap kuat. Mari saudara, dalam penantian, setelah kenaikan Yesus ke sorga, dalam penantian supaya Roh Kudus itu ada memenuhi kita, mari tetap tekun, tetap tekun. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Kita nyanyi itu nyanyian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah aku. Haleluya. Haleluya. Saudara, alami pengalaman ini pada hari-hari ini sangat perlu bagi gereja. Kita tidak bisa lari, kita keluar dari kebutuhan mutlak, kebutuhan pokok ini untuk Roh Kudus di dalam kita.
Tetapi bagaimana kita mengalami pengalaman kepenuhan itu? Ini, saudara-saudara, mumpung Tuhan masih berikan kesempatan, mumpung Tuhan masih berikan waktu untuk kita bisa ada bersekutu dalam doa, bertemu dalam doa. Mari, jangan sampai kita lewat, jangan sampai kita lewat. Haleluya, haleluya, jangan sampai kita lewat. Tetap ada dalam hubungan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan nyanyian ini, haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi aku dengan roh yang kudus itu. Haleluya. Bagaikan tanah gersang, sangat merindukan untuk kita dipenuhi. Haleluya. Dengan iman, dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, sementara Tuhan masih berikan kesempatan dan waktu. Haleluya. Jangan terlambat, jangan sampai terlambat. Masih Tuhan berikan kesempatan. Haleluya. Haleluya. Dipenuhkan dengan Roh Haleluya.
nyatakan satu kali lagi, penuhi aku curahkan Roh Kudus, berhembuskan Roh Kudus. Ajarkan terus, ingatkan kami terus, sertailah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam ibadah pagi hari ini, sementara dalam suasana memperingati kenaikan Yesus ke sorga, di mana Yesus memberikan satu pesan, satu janji kepada murid-murid dan kepada kami sekarang sebagai gereja jemaat dan umat-Mu, untuk kami masuk dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus, bertekun bersehati di dalam doa kepada Tuhan, mengalami pengalaman ini Tuhan, sebagaimana gereja awal, gereja mula-mula, begitu juga kami di gereja akhir zaman ini Tuhan, supaya kami layak dalam kemuliaan. Kami tidak tertinggal Tuhan, kami layak dibawa masuk dalam kemuliaan. Roh Kudus ada untuk memenuhi kami sementara menghadapi situasi keadaan yang sukar dan sulit. Banyak yang menjadi lemah, banyak yang menjadi putus asa, banyak yang tidak berdaya dengan keadaan-keadaan seperti yang terjadi hari ini. Mari Tuhan bangkitkan semangat mereka, bangkitkan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus memberikan kekuatan itu. Dalam kelemahan kami tetap kuat, sekalipun menghadapi masalah yang terburuk sesulit apapun. Kami ada dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus, kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini melalui doa, pujian, penyembahan, dan berkati kebenaran firman-Mu. Sementara kami menantikan menunggu janji Bapa di dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan akan menyatakan itu buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati mereka semua yang juga sudah mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Roh Kudus sudah menjamah mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Hamba berdoa, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dimurkan, yang menghadapi masalah persoalan terima kemenangan, dan yang sakit sembuh. Haleluya, haleluya. Berkati jemaat Tuhan dalam hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, anak-anak dalam seni sekolah. Tuhan jaga, lindungi, malaikat surga mengawalnya siang dan malam, pagari dengan kebenaran firman dan Roh. Berkati semuanya dengan penuh ucapan syukur. Berkati jemaat Tuhan, apa yang juga mereka terus beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dari semua korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur, berkati sebagaimana firman-Mu. Begitu juga dengan perpuluhan hak milik Tuhan yang mereka bawa, mereka harus kembalikan sebagai hak milik Tuhan. Tingkap-tingkap sorga Tuhan buka, pintu langit sorga Tuhan buka. Curahkan dengan limpah kepada jemaat semua siapa saja yang mengasihi Tuhan dan melakukan ajaran-ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, mengampuni kekurangan salah kami, layakkan kami terlebih hari-hari ini setelah Yesus naik ke sorga.
sampai kami memperingati hari raya Pentakosta, hari ketuhanan Roh Kudus itu, haleluya, untuk menjadi pengalaman di dalam kepenuhan Roh Kudus, pengalaman pribadi kami dengan Tuhan. Engkau baptiskan kami, Engkau penuhkan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur, Tuhan memberkati semuanya untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi dan seterusnya sampai nanti Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya.